Kisah ini ya berawal ketika Novi saat kecil dia hidup bersama seorang ibu dan seorang neneknya ya di sebuah rumah yang sangat sederhana ya di salah satu desa di desa Salatiga. Ibunya ya berprofesi sebagai tukang cuci di rumah tetangga. Neneknya berprofesi sebagai buruh tani yang menggarap sawah orang. Hari demi hari itu ya mereka lalui dengan sangat sederhana sekali. Kadang bisa makan satu kali dalam sehari. Ya, bisa makan satu kali dalam satu hari aja sudah sangat bersyukur sekali waktu itu. Waktu kecil Nopi ini sering ikut ibunya bekerja. Saat ibunya kerja di rumah tetangga, nyuci baju, menata baju dan menyetrika baju, Novi sering lari-lari dan godain ibunya. Tapi ibunya Novi ini memperlakukan Novi dengan sabar ya dan tidak pernah marah. Itu yang membuat Novi sangat terkenang ya, bahkan sampai hari ini sangat terkenang dengan ibunya. Menginjak usia SD, beban ekonomi semakin bertambah. Ibunya terpaksa harus menambah jam kerjanya. Nah, ketika Novi masuk SD, ada satu kejadian di mana Novi melihat ibunya mengemas barang. Pada satu malam itu ya, mengemas barang yang ada di kamar. Mengemas barang ya dimasukkan ke dalam tas besar itu ya. Baju dimasukkan, peralatan mandi dimasukkan, peralatan apapun dimasukkan di situ. Seolah-olah ibunya Novi ini akan pergi jauh. Waktu itu ya Novi cuma bisa melihat ibunya dari jauh. Mau bertanya pada ibunya Novi juga takut. Nggak punya keberanian mau tanya ke ibunya waktu itu. Mau kemana nggak berani. Tapi Novi ini tanya ke neneknya, "Nek, ibu mau kemana toh nek?" "Ibu mau pergi cari uang untuk Novi biar nanti Novi bisa beli mainan, bisa buat beli buku. Novi tunggu di rumah ya." "Ibu mau pergi kemana nek? Emangnya ibu mau pergi jauh bawa baju banyak?" "Iya, nanti selama ibu pergi, Novi sama nenek ya." Si Novi ini cuma diam, gak tahu mau jawab apa. Dan ketika ibunya sudah siap, ibunya pamit ke neneknya Novi. "Nek, tolong jaga Novi ya nek. Nanti kalau butuh apa-apa aku akan kirim surat. Nanti aku akan kirim uang lewat wesel." Karena saat itu neneknya Novi ini belum tahu tentang bank. Pergilah ibunya Novi itu ya. Ada satu mobil besar mewah masuk ke desanya Novi. Berhenti persis di depan rumahnya Novi. Dan turun satu orang tinggi besar badannya. Pakai jas parlente. Dan satu orang perempuan yang berdandan seperti yang wanita yang kaya raya gitu ya. Kemudian ya ibunya Novi ini masuk ke mobil dengan membawa tas besarnya itu. Dengan terburu-buru. Terus ibunya ini cuman pesan ke Novi, "Selama ibu pergi kamu harus nurut sama nenek ya. Apapun perintah nenek kamu harus turuti. Kamu jangan nakal, jangan ngerepotin nenek. Nanti ibu akan kirim surat ke kamu. Ibu akan kirim uang buat kehidupan kalian di sini." Nah, di situ Novi merasa akan berpisah dengan ibunya. Dilihatnya dari kejauhan, ibunya itu pergi. Semakin jauh, semakin hilang mobilnya. Hari itu ya, Novi terakhir kali ketemu ibunya. Dan Novi ini nggak tahu ibunya pergi kemana. Yang Novi tahu ya, ibunya ini pergi bersama satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang kaya raya ya, dengan mobil yang mewah itu. Di malam kedua, ketika ibu Novi ini pergi, Novi ini nunggu di depan pintu ya sambil berharap ibunya pulang. Karena ya pada jam itu biasanya ibunya pulang dari rumah tetangga. Akhirnya si nenek ini ya bilang ke Novi, "Kamu nungguin siapa Nov?" "Nungguin ibu." "Udah gak usah ditungguin, ibumu gak pulang. Udah sama nenek, ayo sama nenek." Setiap malam seperti itu Novi nunggu di depan rumah, di depan pintu ya sambil melihat ke arah luar berharap ibunya pulang hari itu. Ternyata ibunya nggak pulang.
Kejadian itu berlangsung ya. Kejadian itu berlangsung sampai Novi menginjak SMP. Ketika Novi masuk SMP, ibunya Novi ini sering kirim surat ke Novi. Tapi si Novi ini masih belum tahu di mana posisi ibunya pada saat itu. Yang Novi tahu, ibunya sering kirim surat dan sering kirim wesel, kirim duit untuk neneknya. Jadi kehidupan Novi ini hanya bergantung pada wesel kiriman ibunya. Menginjak SMA, Novi punya HP yang gak terlalu bagus ya, tapi cukup untuk nelpon dan berkomunikasi dengan ibunya. Jadi ya hampir 2 hari sekali Novi ngasih kabar ke ibunya tentang kondisi rumah, tentang kondisi sekolahnya, dia kenal dengan siapa, sahabatnya siapa. Si Novi ini bercerita setiap hari. Sampai-sampai ada satu kejadian, si Novi itu lupa betul wajah ibunya. Karena saking lamanya si Novi ini tidak pernah bertemu dengan ibunya. Ada satu kejadian di mana pada saat itu neneknya Novi ini jatuh sakit. Neneknya Novi ini sakit, terus Novi ini memberi kabar ke ibunya, "Bu, nenek sakit. Bu, kapan pulang?" Ibunya cuma bilang, "Novi, tolong rawat nenek dengan baik. Kalau butuh biaya lebih, ibu bisa kirim. Sementara ibu belum bisa pulang ya nak. Novi ya, tolong kamu rawat nenek sebaik mungkin." Pada suatu kejadian, nenek Novi ini semakin parah sakitnya. Dan neneknya Novi ini meninggal. Jadi ya, pada saat neneknya meninggal, Novi ini sedih sekali ya, karena setiap hari Novi menghabiskan waktunya bersama neneknya ini. Jadi hampir beberapa bulan ya, neneknya Novi ini sakit terbaring di tempat tidur. Terus ya, pada satu kejadian, neneknya Novi ini sakitnya semakin parah. Dan neneknya Novi ini meninggal. Jadi pada saat neneknya meninggal ya, Novi ngasih kabar ke ibunya bahwa, "Bu, nenek meninggal, ibu kapan pulang?" Hari itu ibunya Novi tidak pulang. Novi kecewa betul sama ibunya. Kenapa kok ibu nggak pulang? Padahal nenek meninggal loh. Nah, ketika tahlilan digelar, hari pertama, hari kedua, ibunya Novi ini belum juga pulang. Di hari kelima, ibunya Novi ini pulang. Ada mobil mewah ya dari kejauhan gang rumah Novi yang mengantar ibunya. Ada sosok ibu Novi yang turun dari mobil mewah itu dengan dandanan yang serba mewah, dengan pakai tas yang diseret itu. Ada seorang ibu yang putih wajahnya, rambutnya panjang dan cantik sekali. Awalnya Novi mengira itu bukan ibunya. Karena pada saat pertama kali ibunya meninggalkan rumah itu, ibunya dengan penampilan yang biasa-biasa aja, tidak secantik itu. Kulitnya juga nggak seputih itu. Tapi ketika perempuan itu datang ya menghampiri Novi dan memeluk Novi, "Novi, gimana kabarmu nak? Ini ibu nak." Disitulah Novi yakin bahwa perempuan ini adalah ibunya. Pada saat itu ya Novi menangis bahagia dan senang campur aduk. Di satu sisi ibunya pulang, di satu sisi ibunya neneknya Novi ini meninggal. Minimal ya bisa menghibur hati Novi kala itu. Novi lihat ibunya itu ada yang berbeda, yaitu perut ibunya yaitu hamil. Novi yang pada saat itu bahagia karena sebentar lagi mau punya adik. Tanpa Novi ini nggak berpikir siapa bapak dari adiknya ini, siapa suami ibu barunya ini. Yang Novi pikirkan ibunya sudah kembali ke rumah dan Novi akan menghabiskan waktu bersama ibunya. Dan hari-hari berlalu, ibunya Novi ini tidak kembali lagi pergi ke kota. Ibunya ini kerja di rumah. Ibunya Novi ini tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Pada satu hari Novi melihat ibunya membuka tas koper yang isinya uang semua. Nah, nggak lama kemudian ibunya Novi ini manggil Novi, "Nop, ini uang hasil kerja ibu selama ini. Ini uang buat masa depanmu ya. Nanti kamu bisa gunakan ini buat kamu sekolah, kamu kuliah, atau keperluan yang lain. Ini hasil kerja keras ibu. Kamu jaga baik-baik uang ini. Kalau kamu butuh kamu pakai." Ibunya Novi ini bilang seperti itu. Hari-hari itu dilalui Novi dan sangat senang sekali ya bersama ibunya. Jadi kemana-mana Novi ini pergi bersama ibunya, naik becak ke pasar atau ke warung. Di suatu pagi ya ketika ibunya jalan-jalan kecil,
Di depan rumah itu, dengan perut yang sudah sangat membesar, dilihatnya ibunya ini jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Ketika itu Novi melihat ibunya terjatuh di depan rumah. Waktu itu Novi ini kaget, cepat-cepat Novi ini panggil orang sekitar kampung untuk nolong ibunya. Diangkatnya ya, dibopong sama orang kampung, tapi badan ibunya ini seperti dingin. Dan Novi ini memutuskan untuk membawa ibunya ini ke puskesmas. Novi panggil becak untuk datang, dinaikkan ke becak. Berjalanlah Novi dan ibunya ini menuju ke puskesmas. Jadi selama perjalanan itu, yang sebenarnya puskesmas itu nggak terlalu jauh dari rumah. Tapi Novi merasa sangat jauh sekali. Mungkin karena kondisi jalannya yang tidak bagus atau becek. Jadi selama perjalanan itu dipegang badan ibunya. Badan ibunya Novi ini semakin dingin. Ketika sadar, ya Novi ini menuntun ibunya untuk baca istighfar, Bu, istighfar. Jadi sepanjang perjalanan itu ya, Novi ini menuntun ibunya untuk baca kalimat-kalimat syahadat, kalimat-kalimat istighfar. Sampailah Novi dan ibunya ini di sebuah puskesmas. Jadi pihak puskesmas langsung bergerak cepat ya untuk menangani ibunya. Ternyata takdir berkata lain. Ibunya Novi meninggal hari itu. Ibunya Novi dinyatakan meninggal, serta bayi yang ada di dalam kandungan itu ikut meninggal. Pada saat ibunya dinyatakan meninggal ya, Novi itu seperti kehilangan dunia. Dunianya Novi itu seperti yang gelap. Novi merasa seolah-olah nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Novi nggak tahu lagi harus berbuat apa. Si Novi ini sedih bukan main. Jadi Novi hanya hidup sebatang kara waktu itu. Dan segera jasad ibunya ini dibawa pulang ke rumah. Ada kepercayaan di desa itu ya, ketika ada perempuan meninggal bersama janinnya, harus disediakan perlengkapan bayi. Seperti popok, baju bayi, dan lain-lain. Itu untuk dimakamkan satu liang lahat bersama ibunya. Karena di hari itu belum ada persiapan, jasad ibunya ini didiamkan dulu ya, nunggu esok harinya. Begitu esok harinya, perlengkapan bayi sudah terpenuhi, terus dimakamkan ibunya. Malam hari ya digelar tahlilan seperti biasa. Selain kesedihan yang Novi alami, juga ada berita miring yang terjadi dengan ibunya yang sudah meninggal ini. Malam itu ya ada salah satu orang warga yang melihat satu sosok perempuan berbaju daster putih duduk selonjoran di depan rumahnya sambil gendong bayi. Dengan wajah yang pucat, satu warga ini ketakutan ketika melihat sosok perempuan itu. Sundel bolong, kata warga kan. Jadi warga desa itu ya mulai desas-desus bahwa ada sundel bolong. Ibu itu jadi sundel bolong, ibunya Novi itu jadi sundel bolong. Nah, Novi yang dengar kabar ini merasa sangat terpukul sekali. Selain baru saja kehilangan ibunya, muncul berita bahwa ibunya menjadi sundel bolong, menjadi hantu gentayangan. Di situ Novi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hari kedua ketika tahlilan digelar rumahnya itu, ada beberapa warga yang ikut tahlilan mencium aroma melati yang sangat pekat sekali. Jadi saling berbisik-bisik ketika tahlilan. Ada bau melati, ada bau melati. Jadi satu ruangan itu mencium aroma melati yang sangat pekat, sampai yang membuat mual. Saking wanginya orang-orang ini mual dan pengen muntah. Jadi suasana tahlilan itu menjadi riuh sama warga yang bau melati. Nah, kejadian itu semakin menambah desas-desus warga. Jadi ibunya Novi yang baru saja meninggal itu dituduh menjadi penyebab menjadi sundel bolong. Karena sundel bolong itu menghantui warga. Ketika beberapa hari setelah kejadian itu, ketika Novi mau keluar dari rumah, selalu dicemooh, "Hei, anak sundel bolong." Jadi si Novi ini nggak mau berangkat sekolah ya karena banyaknya warga yang meneror. Untungnya ya ada salah satu orang kiai yang pesantren di sekitar situ dan juga punya panti asuhan. Ustadz itu menghampiri Novi dan mengajak Novi untuk tinggal di rumahnya. Hari itu si Novi menjadi anak angkat kiai ini. Pada saat si Novi ini ikut kiai untuk tinggal di rumahnya, warga ini masih belum selesai neror Novi. Menuduh ibunya Novi sebagai sundel bolong. Beberapa warga katanya dihantui
dihantui sama hantu sundel bolong ini. Ya, perempuan yang pakai dasar putih berdiri menggendong anak bayi dengan kondisi perut yang agak bolong. Ada salah satu warga ya yang mata pencariannya itu sebagai pencari kodok. Jam 9 malam berangkat kerja, jam 2 pagi baru pulang. Biasa dia masuk ke hutan dan sawah-sawah itu. Saat perjalanan di tengah sawah itu ya, warga itu bertemu dengan sosok perempuan yang memakai dasar putih sambil menggendong bayi dengan kondisi bayi yang disusui di tengah hutan. Karena orang ini tidak tahu menau hantu sundel bolong ini, akhirnya warga ini menghampiri. Bu, kok anaknya dibiarkan tengah malam ini, apa nggak kedinginan? Saya antarkan pulang yuk. Ibunya ini hanya diam aja sambil nyusui anaknya. Anaknya digendong itu, diayun-ayunkan. Nah, warga ini bertanya lagi, Bu, ayo Bu, saya antarkan pulang. Nanti sampean di sini kesasar loh. Karena ini sudah malam sekali soalnya. Nah, tetap ya, ibu yang gendong bayi ini nggak menggubri sama sekali. Akhirnya si bapak yang mencari kodok ini, mungkin orang ini punya masalah, orang stres. Akhirnya ibu itu ditinggal. Saat berjalan menjauhi ibu ini, tiba-tiba sosok ibu yang menggendong bayi ini ketawa. Jadi si bapak ini yang mencari kodok ini menoleh sambil berlari ketakutan. Sambil terposok ke sawah-sawah itu dia berlari ketakutan. Jadi pandangan orang desa ke Novi ini semakin buruk. Oh, itu anaknya sundel bolong, itu anaknya sundel bolong. Sampai beberapa warga ini yang menyuruh Novi untuk ngungsi dari rumah itu. Untuk pergi, kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Kamu yang bikin apes keluargamu. Tuh lihat ibumu jadi sundel bolong, menghantui warga desa itu. Sampai warga desa ini berembuk. Gimana caranya menyingkirkan sosok sundel bolong ini? Akhirnya warga berembuk dan mempercayakan hal itu pada paranormal. Itu batu nisannya itu harus dilarung ke sungai yang mengalir. Supaya sundel bolong ini nggak ngantuin lagi. Nah, akhirnya warga sepakat ditunggu ya di mana hari ibunya itu dimakamkan. Warga sekitar itu berbondong-bondong ke makam. Akhirnya batu nisan itu dicabut, dilarung ke sungai, ke aliran sungai yang deras banget. Besok harinya ketika malam hari masih ada gangguan seperti itu. Ada ya tukang nasi goreng yang jual sekitar situ. Tukang nasi goreng ini ya juga mengaku pernah didatangi sosok perempuan yang sambil gendong bayi. Dan dia pesan nasi goreng. Ternyata dia dibayar dari uang dari daun. Nah, teror ini belum selesai. Dan Novi ini merasa semakin tersudut. Si Novi ini semakin hancur hidupnya. Ketika banyak yang menuduh ibunya ini adalah sundel bolong. Terus si kiai ini memutuskan untuk menyuruh Novi pergi aja dari desa ini. Kamu nggak bisa terus-terusan tinggal di desa ini. Kamu ikut saudaraku yang dia punya warung Tegal di Jakarta. Kamu kesana, kamu belajar, kamu ikutilah. Yang penting kamu nggak tinggal di sini. Nah, pada saat itu Novi ingat, Pak Kiai, saya ingat pesan ibu saya. Kalau ibu saya pengen bangun musola. Saya sudah ikhlas kalau rumah saya yang kosong itu nggak ada yang nempati, dirobohkan dan dijadikan musola. Saya ikhlas untuk diwakafkan sebagai musola desa. Nah, niat baik Novi ini disambut oleh Pak Kiai. Akhirnya ya pembangunan musola itu diambil dari hasil kerja ibunya selama beberapa tahun itu. Dibangunlah musola di sekitar situ. Dan pergilah Novi ke Jakarta untuk belajar dagang dan lain-lain. Akhirnya Novi kenal dengan orang-orang di sana. Dan Novi ini dikenalkan dengan salah satu warga pengusaha butik. Dan Novi juga belajar manajemen dan belajar juga mengelola butik. Dan alhamdulillah si Novi ini ya sudah punya satu buah butik dan dia sukses banget. Ya, sangat sukses di Jakarta. Dan sayangnya ya sampai hari ini masih memandang buruk sosok Novi ini. Ada keinginan ya pas lebaran dia pulang mau nyekar ke makam ibunya dan warga desa masih belum mau menerima. Kalaupun menerima si warga desa ini selalu mencemooh. Banyak cibiran-cibiran, wih anak sundel bolong, anak sundel bolong. Dan akhirnya warga berembuk dan mempercayakan pada salah satu paranormal